terkait dengan pengalaman beliau sendiri, beliau pernah di tahun 2011 dan hingga 2014 menjadi Direktur Operasional Badan Usaha Universitas atau BUU, kemudian tahun 2012 jadi tim lead Blueprint Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Di tahun 2011 beliau menjadi tim leader proyek Kemenperindakop bidang fasilitas industri kecil Marmer wilayah Maros Makassar. Kemudian tahun 2020 menjadi tenaga ahli penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT SRMD. Kemudian tahun 2020 hingga sekarang beliau menjadi penasehat PT Gratama Yogyakarta. Pada tahun 2020 juga beliau menjadi narasumber Ditjen ESDM dan penyusunan pedoman penilaian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dan pada tahun 2006 hingga sekarang beliau menjadi peneliti bidang strategis organisasi dan SDM untuk UMKM. Ya, berikut adalah CV dari Bapak Melian Sugiarto. Sebelum dimulai, mungkin saya akan menyampaikan bahwa kepada audiens bahwa nanti pada akhir penyampaian materi ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi apabila audiens ingin bertanya, nanti sistemnya adalah audiens pertanyaannya itu di kolom chat, kemudian nanti saya yang akan membacakannya pada Bapak Milan di akhir sesi ini. Kemudian seperti itu, berikut waktu dan tempat saya persilahkan bagi Bapak Melian Sugiarto untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Halo? Cukup jelas, Pak. Jelas ya, jelas ya. Halo. Itu anak saya 1 mega itu, saya dikerjain mega ini. Minta tolong bapaknya aja kalau. Oke. Para audiens ya, semua yang saya hormati ya, selamat pagi, salam sehat ya. Untuk kita semua, semoga kita selalu diberi kesehatan, barokah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Izin moderator, saya share screen bisa? Izin saya bisa, share Pak, screen boleh. ya. Ya, boleh. baik, saya akan share screen materi saya. Oke, sudah kelihatan materi saya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Mungkin Oke, bisa baik. dibesarkan, Pak. Ya. Sampun? Ya, oke. Ya, jadi apa ya? Bicara tentang UMKM ini selalu menarik ya, di negara kita UMKM ini selalu menarik, tidak pernah bosen, tidak pernah berhenti kajian-kajian tentang UMKM karena problematika yang muncul itu selalu baru ya, selalu baru, dinamis gitu, banyak tantangan, banyak peluang yang menjadikan UMKM itu sebetulnya jumlahnya bukan berkurang, makin bertambah di Indonesia itu ya. Saat ini saya kira sekitar mungkin hampir 200-an juta ya UMKM seluruh Indonesia itu ya. Namun problem yang nanti dihadapi adalah tentang bagaimana strategi mereka secara organisasional itu memasarkan produknya dibandingkan pada saat-saat dulu sebelum pandemi, karena kita akan bicara tentang peluang dan ancaman UMKM di masa adaptasi new normal di tengah pandemi COVID-19 ya. Dan pandemi ini juga menarik ya. Kenapa menarik? Datang tiba-tiba ya. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada istilah jalangkung gitu ya. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Tampaknya seperti itu. Jadi nggak tahu kapan pulangnya, nggak tahu kapan hilangnya, tahu-tahu datang aja muncul gitu ya, pandemi COVID ini. Banyak kacamata yang digunakan ketika kita bicara pandemi COVID gitu ya. Ada kacamata sosial, ada kacamata bisnis, ada kacamata politik, ada kacamata kesehatan dan lain sebagainya. Tapi saya coba cermati dari kacamata bisnis karena memang dari sisi keilmuan Pak Mei ini memang di bidang ilmu administrasi bisnis dan lebih banyak bergerak di strategi organisasional dan sumber daya manusia. Dan kajian-kajian tentang strategi organisasional dan sumber daya manusia di bidang UMKM ini juga tampaknya semakin menarik di tengah pandemi seperti ini, di tengah new normal dengan aturan baru dan tuntutan baru, peluang baru, ancaman baru. Ya.
Sebelum saya lanjut ke materi, ada satu advice gitu ya, satu pernyataan, satu statement mengatakan begini, orang sukses itu biasanya melihatnya peluang, gitu ya, bukan obstacle, bukan hambatannya, bukan masalahnya, tapi dia selalu melihat peluang. Nah, UMKM di Indonesia ini sebagian besar kalau saya pelajari, kemudian Pak Mei pernah, ya beberapa teman juga kebetulan pengelola dia UMKM gitu. Mereka selalu lihat ketika bicara selalu lihat peluang, 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 selalu bicara peluang. Obstacle itu penghambat, kendala dan lain sebagainya selalu mereka hindari. Kenapa? Ya kalau tidak mereka tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan. Bahkan salah satu teman saya tanya gimana bisnis, karena biasa bicara bahasa gaul gitu, bisnis lu gimana lu kondisi pandemi seperti ini? Ya gimana lagi, memang gue di UMKM kalau gue nggak survive, kalau gue nggak berjuang ya habis, gue nggak bisa makan, anak istri gue gimana? Wah, itu bahasa-bahasa yang menunjukkan mereka tetap berpeluang. Namun demikian, mungkin ada baiknya kita cermati. Saya senang sesuatu yang simple gitu loh, tapi mungkin eh, sifatnya adalah mengintegrasikan, jadi nggak terlalu banyak cecet-cuek gitu ya. Makanya saya lebih senang diagram ya. Kenapa? Karena kebetulan saya walaupun administrasi bisnis, besaran saya lebih banyak dengan teman-teman di teknik ya. Jadi Pak Mei ini lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman di Fakultas Teknologi Mineral. Makanya salah satu pengalaman yang saya dapatkan, saya kemarin hari Senin kemarin 28 Desember kemarin, Pak Mei menjadi salah satu narasumber di Dirjen Kementerian ESDM ya, Energi Sumber Daya Mineral ya. Yang secara logik memang loh, orang sosial kok masuk situ? Biasanya kan orang tambang, biasanya orang geologi, ya itu karena jaringan ya, itu jaringan. Ya tadi ya, lihat peluang jangan obstacle gitu ya. Dan kebetulan topik yang dibicarakan adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Menarik juga itu ya, kami diskusi sampai sore waktu itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, saya coba untuk mengkaitkan UMKM dan pandemi COVID ya. Saya coba lihat. Kalau dari kacamata bisnis atau dari kaca keilmuan administrasi bisnis, karena bisnis itu kan dia bagian dari lingkungan, lingkungan dalam lingkungan. Kalau lihat di sini bahwa UMKM itu dia lingkungan mikro, ya, dia bagian terkecil dari lingkungan yang besar. Ya. Makanya ketika kita bicara kok bisa ya UMKM kena, padahal COVID itu kan COVID-19 itu munculnya kan di lingkungan yang besar gitu loh. Kaitannya kok kesehatan, sebetulnya nggak bisnis, dia kesehatan gitu. Kenapa yang dihantam itu kesehatan, keselamatan manusia, kok UMKM kena dampak? Mari kita cermati secara holistik gitu ya. Jadi COVID-19 itu ketika dia muncul ya, dia masuk ya dari kacamata bisnis, dia mengganggu lingkungan makro. Ya, lingkungan makro organisasi bisnis. Nah, otomatis ketika organisasi bisnis itu bagian dari lingkungan makro, dia bagian terkecilnya, maka apa yang terjadi di lingkungan makro, baik dari sisi sosial, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, budaya, ya, dan lainnya, itu berdampak pada lingkungan apa? Lingkungan di mana biasa organisasi bisnis itu bermain. Lingkungan di mana organisasi bisnis itu memasarkan produknya. Ya, maka ya kembali lagi dari keilmuan administrasi bisnis bahwa lingkungan makro yang gonjang-ganjing yang terkena kontaminasi oleh COVID-19 itu dia memberikan bermainnya si organisasi bisnis ini, si UMKM ini, ya. Karena di dalam lingkungan industri itu ada pelanggan, ada pasar, ya, ada pasar tenaga kerja, kemudian ada kreditor di situ, ada pemasok di situ, ada pesaing di situ, ada serikat dan lain sebagainya. Ya.
otomatis ketika lingkungan industrinya bermasalah, di lingkungan internal UMKM sendiri, ya, baik dari secara struktur, sumber daya maupun budaya, juga mengalami dampak, terkena dampak, problem juga. Sebetulnya pada poinnya itu. Jadi ketika kita, kok UMKM kena dampak ya? Kan nggak ada urusan sebetulnya. Uang itu yang dihantam, kalau bahasa gaulnya itu kan dihantam, yang dihajar itu kan masalah kesehatan itu COVID itu. Ya. Kenapa UMKM kena? Kenapa? Karena dari kesehatan yang terkena itu, dia menghantam politik, dia menghantam ekonomi. Ada kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah itulah kemudian menyebabkan komunitas atau pelanggan si UMKM ini berbeda perilaku. Atau lebih jelasnya, kalau saya boleh ringkas seperti ini. Nah, jadi peluang dan ancaman, kan kita bicara peluang dan ancaman, gitu ya. Jadi adanya kebijakan pemerintah, ya, ada WFH work from home, ada PSBB pembatasan skala besar, ya, kemudian ada social distancing, ya, di antara hal itu karena COVID, ya, karena COVID pemerintah kan punya tugas, ya, secara kenegaraan mereka punya tugas melindungi dan bahkan perilaku manusia sebagai konsumen, sebagai pelanggan UMKM itu berubah. Nah, perubahan perilaku itu menyebabkan konsumsi dan daya beli menurun, ya. Otomatis penurunan demand, ya. Demand-nya jadi menurun. Karena apa? Karena ada penurunan dari konsumsi dan daya beli. Bukan hanya konsumsinya, daya belinya juga. Kenapa? Nah, boro-boro ada atau menurun, makanya kalau dilihat berbagai kebijakan pemerintah, ya, itu lebih banyak pada peningkatan daya beli, ya. Nah, penurunan demand ini tentunya berdampak pada UMKM, ya. Apa dampaknya? Dampaknya UMKM mengalami produksi dan penjualan yang menurun juga karena diminta oleh pelanggan, pada produknya nggak dikonsumsi oleh pelanggan, otomatis. Nah, dengan tidak dikonsumsinya, tidak dibelinya, ya, tidak dipakainya produk UMKM karena penurunan demand, otomatis produksinya menurun, ya. Nah, dampak yang muncul dengan adanya produksi dan penjualan yang menurun, UMKM kan biasanya juga mereka mendapat apa? Kredit, ya. Mereka meminjam dana, ya. Maka kan kemarin salah satu kebijakan pemerintah adalah restrukturisasi untuk cicilan para UMKM, gitu ya, ditata ulang, ya. Kalau boleh mundur gitu loh, kalau boleh pokoknya aja, kalau boleh bunganya aja, kan gitu. Karena memang kondisinya UMKM dengan adanya COVID itu memang terasa sekali, gitu ya. Sepi gitu ya. Beberapa kunjungan yang pernah saya lakukan, ya, di beberapa UMKM kulit, di beberapa UMKM yang kerajinan gitu, ya memang sepi, ya. Biasanya banyak pengunjung yang datang, karena COVID ini sepi, ya. Oke. Nah, selain itu, dengan adanya produksi dan penjualan menurun, maka dampak berikutnya adalah PHK, mau nggak mau, ya. Perusahaan udah nggak kuat, ya. UMKM udah nggak kuat bayar karyawannya, mau nggak mau, ya. Kalau tidak PHK, mereka shift, ya. Shift seminggu, yang tadinya mereka bisa full bekerja, ya, mereka melakukan shift gantian 3 hari 3 hari. Dengan shift itu, harapan perusahaan bisa melakukan efisiensi tanpa melakukan PHK. Tapi di UMKM yang lain, mau tidak mau, ya, drop-nya produksi, drop-nya penjualan ini, ya dampaknya ke SDM, mereka harus mengurangi. Nah, kembali lagi, ketika terjadi PHK, maka mau tidak mau akan ada job employment, ya, pengangguran, ya, jobless, ya. Dan pengangguran ini menambah apa? Menambah penurunan daya beli, menambah penurunan konsumsi, karena para orang-orang yang di PHK, yang nganggur itu nggak punya duit untuk membeli sesuatu. Mereka harus efisiensi betul. Ya, seandainya bisa menghasilkan pun mungkin tidak sebesar ketika mereka sebelum di PHK. Nah,
UMKM sendiri secara eksternal itu mengalami kesulitan juga. Selain dia produksinya menurun, penjualan menurun, bahan baku yang biasa digunakan pun mengalami problem. Kenapa? Karena supply-nya ya dari pemasok itu juga mengalami keterbatasan. Ya. Sekitar bulan Maret sampai bulan Juli ya, gencar-gencarnya PSBB ya, social distancing. Apa jasa transportasi yang biasa membantu mendistribusikan supply ya, bahan pokok, raw materialnya ya, bahan dasar produksi bagi UMKM itu mengalami kemacetan ya. Kenapa mereka nggak bisa jalan gitu loh. Ya. Dan itu berdampak pada produksi UMKM. Paling tidak yang biasanya seminggu bisa selesai, akhirnya molor menjadi 2 minggu. Dan itu juga berdampak pada bisnis UMKM. Nah, namun demikian dari kondisi tersebut ya tetap memunculkan peluang tadi ya. Orang sukses itu biasanya melihatnya peluang bukan obstacle gitu ya. Nah, adanya WFH, adanya PSBB, adanya social distancing ternyata memberikan dampak adanya perubahan perilaku konsumen. Ya, ada customer behavior ya di referensi bukan berubah katanya. Shift, bergeser ya. Kalau berubah itu dia masih diam di tempat ya, hanya modifikasi, hanya melakukan down sizing, right sizing ya, penciutan ya, pelebaran dan lain sebagainya. Tapi kalau shift itu sudah memunculkan sebuah model baru. Ya, model baru di mana model lama itu ditinggalkan. Muncul model baru yang mau tidak mau kita harus mengikuti ya. Terjadi pergeseran, shifting ya. Bahkan dalam bukunya The Great Shifting itu cerita betul bagaimana tidak hanya UMKM, perusahaan-perusahaan besar pun kolaps dengan adanya pandemi ini. Ya. Nah, apa peluangnya? Adanya perubahan itu ya mendorong konsumen ya, walau gimana pun sebagai manusia punya kebutuhan dan itu harus ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya mereka saat ini ya di semenjak pandemi itu lebih banyak pada interface transaction ya. Transaksi-transaksi interface ya, tidak face to face lagi, tidak transaksi tradisional lagi. Mereka ada yang online ya dan lain sebagainya. Nah, ini peluang buat UMKM kalau menurut saya ya. Namun demikian tentunya UMKM mau tidak mau dia harus shift. Dia harus bergeser ya. Dengan apa? Ya, membuat sebuah bisnis berbasis ini merupakan model bisnis yang baru. Ya. Dan orang bilang ini tidak mudah. Iya, memang tidak mudah kalau kita hanya berpikir permasalahan, tapi kita lihat peluangnya ya. Survive or die gitu kan. Kalau kita nggak bisa survive ya udah mati dah, selesai dah kita. Ya. Nah, tentunya untuk menerapkan model bisnis berbasis online ini ya, itu dibutuhkan inovasi dan transformasi ya. Dan jangan lupa untuk kita bisa berinovasi. Halo? 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 Mohon dimut kenyamanan. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke. Sorry. Oke, suara saya jelas, moderator? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, untuk menerapkan model bisnis berbasis online ini butuh inovasi, butuh transformasi. Nah, inovasi transformasi maka menuntut apa? Learning, ya, pembelajaran, menuntut tambahan pengetahuan, mau tidak mau seperti itu. Jadi
saya ingat pada tahun 95 Bill Gates itu menerbitkan satu buku ya, judulnya The Speed of Touch ya, The Speed of Touch ya, kecepatan dalam berpikir. Dia mengatakan dalam bukunya itu bahwa next period dia bilang bahwa negara yang akan menguasai dunia adalah negara yang menguasai satu teknologi informasi ya, teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah negara yang mampu dengan teknologi ya, teknologi, kemudian negara yang mampu mengelola data menjadi informasi. Jadi dua hal itu merupakan kunci. Dan ternyata ini masanya datang 95 berarti sudah 35 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu ya. Buku itu muncul 25 tahun yang lalu dan sekarang sudah muncul ya, semua pendekatannya lebih online. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian tadi ya, dengan model bisnis itu maka dibutuhkan inovasi, dibutuhkan transformasi. Tentunya ini berupa bukan hal yang mudah, oke ya. Maka ada beberapa tantangan UMKM di masa kebiasaan baru ini ya. Jadi kalau saya lebih senang bicara bukan ancaman ya, lebih tantangan. Jadi peluang dan tantangan. Karena kalau ancaman tuh kesannya tuh sadis gitu ya. Kalau tantangan itu kan sesuatu yang memang harus kita hadapi, sesuatu yang harus kita selesaikan. Kalau ancaman itu kan orang terancam itu beda. Kalau terancam itu rasanya kita jadi objek penderita. Tapi kalau orang tertantang itu, kita sebagai subjek, mau nggak menghadapi tantangan ini? Choice-nya di kita. Tapi kalau terancam, itu lebih banyak kita, saya lebih senang istilah tantangan. Oke, nah, yang pertama tantangan UMKM di masa kebiasaan baru ini adalah belum semua konsumen terbiasa dengan internet. Oke, banyak orang pakai smartphone ya, tapi belum tentu mereka ya itu mampu menggunakan aplikasi-aplikasi di smartphone. Paling mentok di WA, paling mentok di nonton YouTube gitu ya. Terutama yang generasi X ya. Kalau yang generasi Y, generasi Z seperti kalian ini sangat familiar ya. Anak saya itu kalau udah Pak, beli lewat aplikasi, lewat Shopee, lewat apa, tuh cepet banget ya. Tapi kalau kayak saya gitu, waduh ya, agak paling ya Bukalapak masih bisa lah ya. Tapi kalau sudah banyak sekali marketplace yang online itu, waduh, ini bingung ya, harus bikin account lagi, harus ini lagi, wah ya. Dan nggak sabar ya, orang tipe X itu ya. Jadi generasi tipe itu juga mempengaruhi untuk penyesuaian dan kebiasaan baru. Jadi generasi saya, generasi X itu ya, itu lebih senang ketika saya punya duit, saya mau beli sepatu ya. Itu saya pengen lihat sepatunya kayak apa, wujudnya kayak apa, kalau bisa dicoba dulu. Itu generasi X. Itu juga menjadi tantangan sendiri ya. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari kacamata bisnis gitu, bahwa transaksi-transaksi online ya, pemasaran online di mana di market online market itu lebih banyak menekankan pada trust gitu ya, pada trust ya. Kalau dulu mungkin barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, sekarang sudah bergeser ya, di 3 tahun terakhir itu udah bergeser. Kalau nggak cocok ya silakan kembalikan lagi, nanti bisa ditukar untuk produk yang sama dengan size yang berbeda ya. Sudah mulai transaksi online itu seperti transaksi tradisional, kalau nggak cocok ya ditukar gitu ya. Itu ada garansi, ada jaminan ya. Kenapa? Karena sebetulnya itu bagian dari generasi X, tuntutannya seperti itu. Kalau Y, Z itu mereka udah biasa dengan hal-hal seperti itu. Oke. Terus kemampuan itu dari sekitar 64 100 berapa ya jumlah, dari sekitar mungkin 200-an ya, 200 juta itu. Ya, belum semua UMKM itu familiar juga dengan online, karena
Mungkin kalau online itu adalah startup yang dikelola oleh anak muda, mereka sudah biasa ya. Tapi kalau yang dikelola kembali lagi yang masih orang-orang sepuh gitu, aduh boro-boro internet ya, handphone aja kadang ketemu itu ya, di Bantul itu ada pengrajin itu handphonenya masih, Pak, nanti saya WA. Wah Mas, saya nggak punya apa namanya, nggak punya WA Mas, saya SMS aja Mas, kalau nggak telepon. Jadi seperti itu, ya. Jadi mereka belum familiar dengan smartphone dan nggak, mereka merasa waduh kok mahal ya, itu smartphone itu mahal dan lain sebagainya. Oke. Sehingga apa? Sehingga ini tantangan yang ketiga adalah dana ya, dana. Tidak semua UMKM itu memiliki kelancaran dalam penjualan apalagi dengan pandemi ini ya. Terus tadi SDM ya, keterbiasaan dengan online tadi, dengan internet tadi juga menjadi tantangan tersendiri ya. Tambah lagi infrastruktur ya. Tidak semua wilayah di Indonesia ini sinyalnya bagus ya. Sinyalnya bagus ya. Ada satu pengalaman, ada satu cerita ya, ada satu cerita. Saya punya teman mengalami ya. Jadi kuliah, ini anak kok nggak pernah masuk. Begitu sekalinya masuk keluar, ikut kemudian minta di-admit lagi, off lagi, di-admit lagi. Terus teman saya kontak, kenapa kamu kok sering? Waduh Bapak, rumah saya ini dari Pulau Utama, saya harus nyebrang lagi sekitar 2 jam. 2 jam, kemudian saya pakai speedboat, dari situ saya mendarat dengan speedboat, masih 1 jam perjalanan ke rumah saya. Jadi di rumah saya tidak ada sinyal, Bapak. Dia bilang gitu. Jadi kalau saya mau dapat sinyal bagus untuk kuliah ini, saya harus dari rumah 1 jam ke Pangkalan speedboat, dari naik speedboat 2 jam ke Pulau Utama, dan Bapak di daerah timur itu lampu tidak seperti di Jawa. Kalau di Jawa itu lampu masih bertahan lah. Di sana hujan sedikit saja lampu mati. Jadi kadang lampu mati, begitu lampu nyala, sinyalnya redup dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalam kuliah selama kurang lebih 14 sampai 14 pertemuan itu, dia mungkin bisa dihitung jari lah untuk join. Nah, artinya apa? Artinya infrastrukturnya kita juga belum optimal, gitu ya. Kalau semua menggunakan online, maka harus didukung infrastruktur yang optimal sehingga para customer itu, para pelanggan itu bisa mereka leluasa menggunakan internet dalam berbelanja. Ya, dan seperti itu. Ya memang ada apa tambah lagi aplikasi ya. Dengan WA saja mereka tidak familiar untuk sebagian kecil gitu atau beberapa gitu, apalagi dengan aplikasi gitu ya. Belum semuanya. Kecuali yang memang startup baru yang anak muda itu saya acungin jempol itu ya, karena memang dari awal mereka basisnya seperti itu. Jadi di new normal sebetulnya peluangnya besar ya, tapi menurut saya peluang bersyarat untuk UMKM. Apa peluang bersyarat? Ya dia bisa meraih peluang itu karena dukungan teknologi, dukungan pengetahuan itu dipenuhi. Tapi kalau dukungan teknologi, pengetahuan tidak bisa terpenuhi, maka juga akan kembali lagi, ya akan terpuruk. Ya. Jadi sekarang nggak bisa lagi hanya mengandalkan kunjungan pelanggan, tapi harus aktif, ya harus apa namanya kreatif, harus inovasi, ya bahkan beberapa itu saya melihat di market online itu ya, marketplace online itu tidak hanya barang-barang kecil yang ditawarkan, sampai motor, apa mobil itu juga ditawarkan ya. Itu. Jadi udah perkembangannya seperti itu ya. Ke depan tampaknya memang
pelaku usaha yang harus aktif, ya. Bagaimana mereka itu bisa mengantarkan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan sampai ke tempat pelanggan. Jadi nggak bisa lagi terlalu berharap pelanggan itu datang ke tempat kita, tapi kita yang harus mengantarkan produk kita ke pelanggan. Kalau dulu di sana ada misalnya contoh ada bakmi Jawa enak, ya sampai di pelosok pun kita datang ke sana, ya. Sekarang bakmi Jawa di pelosok kita mau ke sana mikir, waduh nanti nggak ya, COVID nggak ya? Kita kan nggak tahu nanti pengunjungnya siapa. Iya kalau apalagi musim liburan, jangan-jangan nanti dari luar kota. Saya sendiri juga masih agak trauma gitu ya. Ketika misalnya makan gudeg gitu, yuk makan gudeg. Ini masa liburan nih. Ini 3 hari tanggal merah nih. Ini yang dari Jakarta pada datang nih. Jangan-jangan nanti makan gudegnya itu tempat duduknya bekas orang Jakarta nih, bekas wisatawan dari Jakarta, gitu ya. Karena apa? Karena COVID itu bukan hanya menyebar dalam artian ketika kita face to face, ya, nggak pakai masker, kemudian tapi banyak media yang bisa menjadi penyebaran COVID, kita tertular COVID. Tadi malam saya baru ngobrol dengan salah satu anggota Brimob Jogja itu. Ada temannya meninggal, dia anggota Gegana, memang dia sukarelawan untuk menangani COVID. Setiap ada korban COVID di Jogja itu pasti dia memang khusus Gegana yang menangani radioaktif. Kita bisa bayangkan radioaktif itu kan bahan yang berbahaya. Itu udah harus expert dong cara menanganinya, penggunaan safety-nya dan lain sebagainya. Itu akhirnya meninggal. Padahal lengkap, AP selalu lengkap, tapi tetap meninggal. Sampai teman saya itu kebetulan dia adalah bapaknya salah satu sahabat anak saya, dia cerita. Saya juga bingung nih Pak, itu padahal lengkap loh Pak, lengkap selengkap-lengkapnya, tapi tetap aja. Ya, jadi 1 tahun, dia 1 tahun menangani itu, ya baru kemarinnya itu meninggal. Dari 5 orang meninggal 1. Mereka udah 1 tahun. Pokoknya setiap ada korban COVID meninggal, mereka datangi, mereka yang bantu. Tapi ada satu yang memang dia bilang memang mulia. Dia udah izin komandannya bahwa lah kalau bukan kita siapa lagi Pak yang nanti menguburkan mereka, mengurusi mereka. Nggak mungkin mayat itu tergeletak. Gitu. Saya bilang kadang ide gila keluar. Memang kalau mau aman itu pakai ekskavator. Ekskavator itu kalau Anda tahu, kalau di tambang itu yang bagian ngeduk tanah itu, ya. Jadi kan nggak bersentuhan. Yang bersentuhan kan ekskavator ujungnya, ya. Tapi jadi keduk pakai itu, terus dibawa, ya. Nanti di jalan itu isinya mayat itu, ya. Nah, nanti untuk membungkusnya mungkin harus dipikirkan tangan robot gitu ya. Jadi begitu semua elektronik semua seperti roda berjalan di perusahaan. Kalau Anda pernah lihat pembuatan sepatu yang modern itu sudah motong kulit, jahit, finishing semua udah pakai tangan robot semua, udah AI ya, artificial intelligence. Dan nanti ke depan akan ke sana. Jadi begitu orang dirawat untuk COVID, nanti yang nangani bukan manusia, yang nangani mesin, yang nangani robot gitu, sudah di ruang isolasi, begitu meninggal mereka tinggal diangkat, masukkan bayangan saya, mereka dimasukkan seperti lorong gitu, nanti berjalan, udah, begitu meninggal, masukkan lorong, itu udah otomatis, ya dimandiin, dikafanin, apa sudah seperti sepatu itu sampai dengan dari mulai kulit sampai packaging, ya. Itu bayangan gila aja, tapi kemungkinan seperti itu, karena saking orang fobia, saking orang takut, kita nggak bisa prediksi. Orang bilang, kayak apa sih COVID? Ya, orang mungkin ada sebagian masih nggak percaya. Kalau saya percaya, ya, nggak bisa kita prediksi. Maka kadang orang, alah, wong iki aku ya ora popo gitu ya. Aku ora popo, nggak ada masalah kok. Ya, gitu ya. Itu nyerangnya tiba-tiba, unpredictable, tahu-tahu geletak aja kita itu, ya. Jadi nggak gejalanya pun bahkan ada OTG kan, orang tanpa gejala, tahu-tahu geletak aja. Ya. Ada satu lagi cerita, kalau kita bicara
COVID gitu ya, salah satu orang besar itu ya, dia kena COVID sembuh. Nah, ternyata keluarganya itu juga kan positif karena sering ketemu. Udah sembuh, keluarganya itu datang, biasa namanya keluarga kan, dipeluk gitu, 2 hari kemudian meninggal. Ya, padahal udah sembuh orang itu ya. Gara-gara dipeluk sama keluarganya meninggal. Ya. Salah satu sahabat kami, almarhum dosennya Mega juga, kemarin juga meninggal ya. Karena apa? Karena tertular ya. Apalagi orang-orang yang punya komorbid. Nah, memang ya apa ya, ini ya peluang ya, tapi tantangannya juga harus diselesaikan dan ini bukan masalah kecil ya. Informasi terakhir yang terbaru nggak bisa diprediksikan apakah semester depan kita ini bisa offline, bisa sebebas dulu ya dengan new normal itu walaupun new normal, ataukah masih tetap mengandalkan online. Kecenderungannya kita masih akan online. Maka kalau ini terjadi, aktivitas manusia, aktivitas konsumen ya kembali lagi lebih banyak bekerja dari rumah, work from home, ya UMKM mau tidak mau harus segera merubah model bisnisnya. Kalau tidak, nggak bisa survive nanti. Ya, harus berpikir bagaimana packaging yang aman untuk bisa ke tangan konsumen. Harus berpikir jalur distribusi seperti apa, jasa transportasi apa yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Memang sih, kalau kita lihat ke depan itu yang akan berkembang itu adalah jasa transportasi. Tahun 2008 waktu itu sekitar apa ya? Dulu masih terkenal itu Toko Bagus itu. Waktu itu saya bilang di kelas saya bilang gini, 5-10 tahun lagi yang akan berkembang adalah jasa transportasi. Jasa transportasi. Waktu itu Tiki belum muncul ya, Tiki JNE. Kemudian berjalannya waktu muncul Tiki JNE, saya bilang ini akan besar nih. Tiki JNE akan besar. Betul. Berjalannya waktu 5 tahun kemudian kan Tiki JNE itu udah franchise ya, mereka buka depot, mereka buka agen ya dan jalan lancar. Ya. Dan sekarang memang jasa transportasi masih menarik, masih bagus. Hanya memang risikonya juga besar karena mereka masih bergerak fisik. Ya, fisik itu masih bergerak, masih ada face to face. Ya, itu dia. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana infrastruktur yang aman untuk dalam pengiriman barang. Ya, terutama kalau konsumennya adalah para tadi generasi X tadi ya, yang lebih senang fisik daripada online gitu. Itu yang bisa Pak Mei sampaikan, mungkin nanti bisa berkembang di tanya jawab gitu ya. Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mei atas materinya. Jadi mungkin menarik sekali ya materinya, di mana memang COVID ini yang awalnya merupakan suatu permasalahan yang menyangkut kesehatan bisa menjadi sangat meluas, dan juga efeknya meluas. Aspek-aspek yang dipengaruhi oleh virus ini tuh menjadi juga sangat meluas gitu. Dan mungkin tadi bisa sudah disampaikan oleh Pak Mei bahwa aspek ini tuh dipengaruhi dari skala makro hingga secara tidak langsung mempengaruhi yang mikro-mikro juga. Dan mungkin ini nanti akan berhubungan dengan pembicaraan kita di sesi selanjutnya, di mana kita juga di sini sudah hadir Mas Anjil bicara yang merupakan pelaku bisnis. Tapi nanti mungkin sebelum kita pindah ke sesi kedua, kita buka sesi tanya jawab dulu untuk membahas atau menanggapi lebih lanjut materi yang sudah diberikan oleh Bapak. Mungkin untuk audiens yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dan kemudian nanti akan saya sampaikan.
Ya, di sini sudah ada pertanyaan Pak dari kolom chat dari Mas Krisna. Izin bertanya. Selamat siang, perkenalkan saya Krisna, izin bertanya. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun eh, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Real masalah tersebut, kira-kira bagaimana cara pelaku UMKM untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ini Pak ada pertanyaan tentang model yang mungkin merupakan pertanyaan yang sangat mendasar, tapi mungkin memang hampir semua calon pelaku UMKM ini banyak yang mempermasalahkan ini Pak sebagai tantangan. Mungkin bisa dijawab Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan dasar dan pertanyaan menarik ya. Setiap ketika kita bicara UMKM, kita bicara startup, selalu kita bicara pasti ya. Ketika ditanya, lu mau bisnis? Gue mau bisnis. Semua teman-teman saya ya, baik yang ada di Jakarta maupun di mana sahabat-sahabat saya kuliah dan SMA ya. Gue mau bisnis tapi gue nggak punya modal. Pasti modal. Pertanyaannya, kenapa sih modal? Ya, kenapa itu jadi faktor utama? Ya. Kalau kita bicara atau kita belajar sama industri-industri tradisional, ya, industri tradisional, ya, makanan-makanan tradisional, ya, mereka mulai dari rumah, ya, dan beberapa bisnis-bisnis startup itu mulai dari rumah, ya. Jadi satu hal yang perlu ditekankan adalah jangan bicara modal dulu, ya. Modal itu nomor 2. Kalau kita menekankan bahwa modal itu nomor 1, itu namanya kita maunya lambat. Ya, karena dalam bisnis itu tidak ada yang kecil. Tidak ada yang besar kalau nggak dimulai dari yang kecil. Kita lahir aja kan bayi dulu. Bisa dibayangin kalau begitu lahir langsung segede Mas Danang gitu ya. Ibunya bisa marah-marah itu, suster juga lari semuanya keluar langsung kubisan gitu ya. Gitu. Atau jenggotan gitu ya, kayak Mas Rais itu. Jadi apa sih? Ya, kenapa? Karena gini, kenapa Pak Mei bilang gini? Kenapa modal? Kenapa modal jadi pertama? Ya, kenapa modal? Ya, karena biasanya orang bisnis ketika mengawalinya, ketika masuk dalam dunia bisnis itu bicara modal, karena bayangannya sudah bayangan di output, ya. Melihat misalnya, wah ini Mas Danang sukses nih dengan bisnis sablonnya nih. Nah, dia melihatnya sukses dengan bisnis sablon. Tapi tidak pernah melihat Mas Danang tuh mengawalinya dari mana. Dari piece by piece, dari satu persatu pesanan. Ya, itu yang kadang nggak dilihat. Oke lah, bisnis itu butuh tampilan, it's okay. Ya, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana produk itu bisa ke tangan konsumen dulu. Tampilan itu nomor 2. Tapi bagaimana produk ini bisa terpasarkan di konsumen? Ya, gitu loh. Sekarang ada pertanyaan. Coba, Mas moderator, saya tanya, Mas. Mas, betulkah kalau harga murah itu penjualannya pasti tinggi, Mas? Mungkin kalau menurut saya belum tentu sih Pak, karena Nah, konsumen juga melihat belum kualitas tentu, mungkin. Mas. Betul. Belum tentu. Harga murah itu belum tentu loh penjualannya tinggi. Ya. Padahal teorinya bahwa harga itu berpengaruh signifikan ya terhadap penjualan ya. Kok bisa belum tentu ya? Ya, tergantung. Ya. Tergantung apa? Tergantung segmen kita. Ada segmen-segmen, ada pasar yang mereka justru nggak mau kalau produk itu harganya murah, itu mereka nggak percaya. Justru kalau kita pasang dengan harga tinggi, mereka lebih percaya. Kenapa? Karena harga tinggi itu bagi sebagian segmen, bagi sebagian pelanggan menunjukkan quality. Mana ada barang murah itu harganya, kualitinya tinggi, nggak ada. Nah, dari situ saja kita pelajari, itu salah satu strategi. Dari situ kita pelajari, gitu loh. Kalau kita barang dengan harga tinggi, kita bicara sebelum pandemi ini ya,
Kalau kita jual dengan harga tinggi, itu menunjukkan quality, so konsekuensinya quality kita yang bagus. Nah, dengan jual tinggi, margin keuntungan kita bisa tambah dinaikkan, maka itu kan juga tambahan modal, gitu loh. Nggak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil, ya. Itu yang pertama. Ya. Sebetulnya nggak ada problem. Saya nggak pernah ngajarin. Saya 26 tahun saya menjadi dosen administrasi bisnis. Ya, adalah sedikit pengalaman praktis ya, sedikit ya. Itu enggak pernah saya ngajarin bahwa bisnis diawali dengan modal. Saya tidak pernah. Saya selalu mengajari bahwa bisnis itu dimulai dari ide. Ya. Jadi kalau orang mau punya bisnis itu harus punya ide. Kalau Anda nggak punya ide, jangan berbisnis. Ya. Begini, si A punya ide, si B punya modal gitu ya, punya duit gitu ya. Nah, itu kalau saya kelompokkan begini, ini kaitannya sama jawaban saya yang kedua, jawaban alternatif yang kedua. Begini, kalau orang punya ide sama yang punya ide bergabung, maka isinya itu mereka akan diskusi 3 hari 3 malam. Ngabisin kopi, ngabisin kacang goreng, ngabisin gorengan, ya 3 hari 3 malam mereka cuma diskusi. Kalau orang si tipe B ya, modal, orang punya modal, punya duit, ketemu orang punya duit, isinya cuma foya-foya, cuma dugem, ya, kemudian kulineran dan lain sebagainya. Kalau kita cari pasar adalah cari orang yang berkelompok, duit, orang punya duit dengan punya orang duit berkelompok, itu segmen kita. Karena mereka akan membeli produk kita. Tapi kalau dari kacamata bisnis, maka kita harus mencari adalah kalau kita orang yang punya ide, kita cari orang yang punya modal supaya jadi. Kenapa? Kalau kita punya ide, saya punya ide bisnis, Mas Danang juga punya ide. Udah Thomas Taroan, 3 hari 3 malam kita cuma diskusi, ngabisin kacang, ngabisin kopi. Ya, saya harus cari orang yang oke, Mas Danang, tapi Mas Danang pemilik modal. Jadi idenya saya, modalnya Mas Danang. Itu jadi. Collaboration. Ya, bisnis itu tidak harus dimulai dengan sendiri, tapi bisa dimulai dengan collaboration. Dengan kolaborasi, dengan sinergi, ya, namanya collaborate, ya, tentunya menyatukan sesuatu yang berbeda. A, B. Jadi bisnis. Tapi kalau collaborate itu A dan A, nggak jadi. Itu. Jadi alternatif kedua adalah ya cari partner yang punya modal, ya bisnis. Jadi, nah kalau kita gaulnya cuma orang yang sama punya ide ya 3 hari 3 malam, ya apalagi ya di era pandemi, the new normal ini, ya kalau saya berpikir kenapa UMKM di Indonesia itu kadang timbul tenggelam, kadang sulit untuk berkembang. Dan saya melihat beberapa UMKM yang berkembang dan sustain, ya, bertahan, itu karena masalah apa? Masalah sinergi, masalah kolaborasi. Ya. Sebagian itu karena gengsi tinggi. Ya. Gengsi tinggi. Seorang ahli strategi mengatakan begini, bagaimana sih caranya ngilangin kompetisi? Ngilangi kompetisi, ya, menghilangkan kompetisi adalah caranya menghapus kompetisi. Bagaimana menghapus kompetisi? Collaborate. Sinergi. Maka kompetisi tidak muncul. Yang ada cuma peluang. Ya. Dan saya pernah lakukan itu. Ya. Saya pernah lakukan itu. Jalan. Ya. Ketika cerita pengalaman. Ketika saya hampir 3 tahunan ya, 3 tahun di direktur operasional, saya harus betulkan perusahaan, kondisi perusahaan kolaps itu 3 tahun. Sebetulnya kuncinya ada di kolaborasi, ada di leadership, ada di kejujuran, ya. Ketika itu diterapkan, bisa kok dari minus 350 juta ketika saya tinggal itu sisa minus 50 juta. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, saya bisa membayar minus 300 juta. Ya, sama dengan UMKM. Ya.
Dan saya tidak pinjam itu, ya. Hanya merubah mindset, merubah pola pikir. Jadi menurut saya pada poinnya equity is not everything gitu. Modal itu bukan segalanya untuk berbisnis, ya. Kalau modal segalanya untuk berbisnis, saya jamin UMKM tidak pernah akan muncul di Indonesia. Usaha mikro, kecil, menengah tidak akan muncul. Ya, jadi ketika kita mau bisnis, nomor satu pola pemikiran kita adalah ada ide nggak? Setelah ada ide, apa idenya? Bisa nggak ide itu diimplementasikan? Setelah bisa, tawarkan. Karena ide itu juga modal. Modal itu jangan hanya diterjemahkan sebagai financial, materi. Tapi ide. Kedua, selain modalnya, jaringan. Jaringan. Ya. Jadi, kapan sih mahasiswa itu membentuk jaringan? Ya saat ini. Kapan? Ya saat ini Anda kuliah itu bentuk jaringan. Ya. Bukan saya ngajarin milih teman, tidak. Bertemanlah dengan siapapun. Tapi ketika Anda tahu bahwa, oh ini potensial nih. Ini bisa buat jaringan ke depan nih. Ya. Itu, kalau Anda mau berbisnis itu. Jadi, mengawalinya ya dari awal, dari segera. Ketika Anda menjalin jaringan, itu sudah mengawali Anda mau berbisnis. Ya. Itu sih, Mas, menurut saya. Jadi kalau saya lebih lihat ke peluangnya, bukan obstacle-nya ya. Saya tidak bicara bagaimana mengatasinya. Kalau saya lebih, ya kalau pintu ini tertutup, ya carilah peluang lain gitu loh. Dan terus terang aja, saya kurang setuju kalau modal adalah segalanya. Karena kalau modal segalanya nanti UMKM mentok semua. Bahkan ada beberapa UMKM itu nggak mau dipinjemin modal itu. Istri saya kan kerja di bank, ya. Istri saya kerja di bank, jadi saya tahu, ya ketika dia harus mengucurkan dana pinjam UMKM nggak mau. Boten Bu, kula anu mawon modal pribadi mawon niki wonten tabungan, nggih sedikit-sedikit boten napa-napa. Gimana? Bukan begitu. Iya, Pak. Ya. Ya, Oke ya, gitu moderator, saya ya. kembalikan. Terima kasih. Ya, menarik itu, menarik. Ya. Terima kasih pertanyaannya kepada Mas Krisna dan terima kasih juga jawabannya kepada Pak Mei. Saya harap itu mungkin jawab pertanyaan Mas Krisna ya. Dari tadi yang mungkin saya tangkap ada 2 poin. Yang pertama ide dan konsep yang matang dan kemudian kolaborasi bersama orang yang tepat. Begitu ya Pak? Mungkin. Yup. Ya, kemudian di sini sudah ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Agung Saputra. Assalamualaikum, perkenalkan saya Agung Saputra, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi market online di masa pandemi yang mendorong para pengusaha UMKM agar terus kreatif, aktif, dan inovatif dengan menggunakan promosi-promosi besar-besaran? Apakah itu menjadi langkah yang optimal, sementara kita tahu bahwa permodalan UMKM itu berbaku melonjak? Terima kasih, semoga sehat selalu untuk semua dan sukses terus, amin. Amin. Mas Agung Saputra. Mungkin itu pertanyaannya Pak terkait dengan promosi. Ya, terima kasih moderator. Ini pertanyaan yang bagus ini berkaitan dengan ancaman tantangan, peluang dan tantangan UMKM di new normal di COVID-19. Itu yang simple. Ya, simple. Begini. Gimana caranya kalau saya berjalan dengan Mas Danang, dengan Mas Rais ini ya, kemudian Mas Farizi ini, kita berjalan kemudian orang dari belakang itu bisa, oh ini Pak Mei, oh ini Mas Prasetyo, oh ini Mas Rais, oh ini Mas Farizi. Gimana caranya orang bisa langsung nebak? Simple. Ya. Saya pakai pengandaian ya, biar lebih suka. Simple. Ya. Diferensiasi. Jadi tanamkan pemikiran diferensiasi. Apa sih yang menyebabkan kemudian kita gagal? Karena kita takut different. Kita takut berbeda. Nah, kalau kita punya pola pikir, punya mindset kita takut berbeda, ya berarti Anda tipe orang yang cari zona nyaman. Nah, kalau Anda tipe orang yang cari zona nyaman, ya Anda nggak boleh ngeluh.
Misalnya ketika produk kita nggak laku di pasar, karena apa? Ya Anda maunya sama dengan yang lain. Ya. Bagaimana kita berjalan berempat dari belakang sudah bisa dibedakan? Ya kita harus beda. Saya harus beda dengan Mas Danang harus beda dengan Mas Faris harus beda dengan Mas Rais, saya harus beda dengan Mas Rais, dengan Mas... Dan kita masing-masing punya style, punya gaya. Ya. Perhatiin deh. Kalau saya suka merhatiin ya, misalnya contoh. Saya cari spare part. Saya cari spion motor deh. Begitu saya buka di market online, banyak sekali penjual spion motor. Iya kan? Tapi kenapa sih kok toko A atau lapak A saya belinya? Itu bukan masalah harga. Bukan masalah harga. Ya. Ke depan, diferensiasinya adalah diferensi trust. Bagaimana UMKM ini mampu membangun kepercayaan pada customer yang berbeda. Cara membangun kepercayaan saya dengan Mas Danang harus berbeda. Produk sama, harga sama. Apa yang membedakan? Kualitas sama. Ya kan? Trust. Bagaimana kita bisa menunjukkan, bisa mengambil trust dari customer. Dan itu bukan perkara yang, itu peluang, tapi itu juga bukan perkara yang mudah. Ya, trust itu mahal. Karena trust itu nanti, ya, diferensiasi di trust tadi, itu akan menentukan bukan hanya kita meraih pelanggan, bukan kita tidak. Itu akan mempengaruhi sistem bisnis kita. Kita harus milih agent yang trust, kita harus milih jalur transportasi yang trust, kita harus milih distribusi yang trust, kita harus packing yang trust, semua trust basicnya. Karena bicara trust itu sudah bicara quality, sudah bicara price, sudah macam-macam. Jadi diferensiasi, jawabannya apa? Diferensiasi. Anda harus berbeda. Ya. Jangan pernah berharap, nanti kan kalau orang lain nggak lihat produk, nanti kan kalau saya jualan spion, toh nanti orang kan kalau pasti nyari-nyari, ya, pasti nyari-nyari. Gitu. Kan biasanya muncul tuh spion motor, banyak banget tuh, ya, di market online. Bagaimana ketika muncul banyak, kemudian orang tuh bisa tertuju pada lapak Anda. Tadi saya katakan, inovasi, transformasi harus disupport dengan apa? Pembelajaran. Tambahan knowledge. Mau nggak mau, harus belajar. Ini eranya era knowledge. Knowledge era. Ya. Alah, saya sih cuma lulusan SMA. Banyak UMKM yang mungkin dari sisi pendidikan nggak seperti kalian yang mahasiswa. Ya, ada yang cuma lulusan SMA. Mau nggak mau dituntut. Ya. Kalau tidak ya hire. Kalau tidak ya berdayakan keluarga, ponakan, anak yang mungkin eranya era Z, era Y kan familiar. Harus seperti itu. Kembali lagi, collaborate. Collaborate itu jangan hanya dipikirkan saya dan Mas Danang yang orang lain kolaborasi gitu. Enggak. Di dalam keluarga pun bisa collaborate. Basically ya tetap harus profesional ya. Ketika hire ponaan, ya ponaannya juga harus dihargai secara profesional. Gitu. Ketika anak pun, anaknya harus dihargai dengan profesional. Ya. Dan seperti itu. Maka itu akan berjalan. Kenapa kolaborasi tidak berjalan? Karena profesionalismenya nggak sebagai dasar. Alah sama ponaan ini wis gak usah. Wes jajake kayak apa sego kucing siji karo sate usus siji serampung kayak es teh apa es jeruk wis. Nggak bisa begitu, kita harus profesional. Ya. Seperti itu. Itu sih moderator, moga-moga bisa jelas itu. Ya, terima kasih Pak Mei atas jawabannya, dan terima kasih Mas Agung Saputra juga atas pertanyaannya. Semoga itu bisa menjawab juga ya. Jadi mungkin salah satu yang saya tangkap adalah bagaimana kita bisa membangun trust itu ya, dan terutama juga profesionalitas kita dalam membangun usaha tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Iksan, asalnya dari Bandung.
Selamat siang Pak, nama saya Ihsan asal Bandung, izin bertanya. Setahu saya banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Tidak adanya izin usaha resmi akan menghambat laju usaha mereka sendiri. Salah satunya saat ingin mengajukan modal, sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi. Untuk apa itu? Apakah kedepannya akan ada badan hukum yang jelas sehingga akan mempermudah para pelaku UMKM untuk menjalankan usaha ini? Terima kasih. Ya, makasih Mas Iksan, Bandung. Wah, jauh ya. Di Bandung, orang Bandung ya. Ya. Jauh, Pak. Saya bisa sedikit lah bahasa Sunda, cuma udah karena lama di Jogja, udah banyak lupa ya. Walaupun Sundanya sudah kasar, karena asli saya kan, saya tetangganya Bandung ya, 3 jam dari Bandung, Cirebon saya, jadi masih bahasa Sunda masih sedikit-sedikit. Kalau ada orang nyampein bahasa Sunda, saya masih. Oke, ya itu peran pemerintah, memang peran pemerintah ya. Bukan, jadi sebelum Mas Iksan bertanya, saya sudah mengalami gitu, mengalami dalam artian sahabat-sahabat saya, teman-teman saya ketika mengurus sesuatu yang berkaitan dengan perizinan tuh lama ya, lama nggak keluar, kemudian harus pakai itulah, pakai inilah ya. Namun pada prinsipnya gini, ketika kita bicara bisnis ya, kalau dari kacamata kami yang di administrasi bisnis, bisnis itu pertama memang harus legal, bisnis itu harus matematis ya. Jadi bisnis itu harus legal, matematis ya, bisa diperhitungkan. Kemudian bisnis itu organisatoris ya, sistematik ya. Jadi saya nggak bisa dalam artian kalau secara implementatif, karena itu berkaitan dengan pemerintah, kebijakan pemerintah, Pak Me nggak bisa mengatakan pasti gitu ya. Namun ya memang harus dipenuhi ya legalitas itu. Hanya ya moga-moga ini tampaknya moga-moga kondisi pemerintahan yang sekarang ini bisa mengatasi hal itu. Tampaknya konsen di UMKM terutama pada saat pandemi ini bagus lah ya, ada beberapa program dari pemerintah untuk membantu UMKM. Ya itu oknum kadang-kadang ya, untuk ngurus izin kok dipersulit ini. Padahal di beberapa negara besar pun ya, sekalipun Australia itu juga mengandalkan UMKM gitu ya. Beberapa negara, karena memang UMKM itu sudah terbukti kuat ya, terbukti handal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang menghantam ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Kalau Pak Messi lihatnya ke sana, ya. Jadi kalau dikaitkan tadi ya dengan bahwa bisnis harus legal, saya setuju dengan Mas Iksan, memang harus ada legalitas bisnis, ya. Kadang kalau kita mentok itu ya kuncinya cuma sabar, atau kadang orang bisnis itu kan ada negosiasi gitu. Bisnis itu kadang juga ada sedikit dalam tanda kutip ya, cari jalur tadi, cari jaringan tadi. Namun kenapa saya tekankan bahwa bisnis itu harus legal, bisnis itu harus matematis, bisnis itu harus sistematik ya, organisatoris dan lain sebagainya. Karena jangan sampai ya terjadi, dan Pak Mei tidak setuju ketika ada pemberitaan bahwa si A terlibat dalam bisnis jaringan narkoba. Narkoba bukan bisnis. Ya. Sorry, itu media kadang perlu dikoreksi. Jadi nggak boleh itu mengatakan bahwa jual beli barang haram gitu ya, psikotropika itu dalam bisnis obat, bisnis sabu-sabu. Bukan, mereka nggak paham. Bisnis itu harus legal. Ya, orang jual sabu-sabu, itu barang ilegal. Dia bukan bisnis. Ya. Dia bukan bisnis. Kalau dikatakan trade, oke, perdagangan oke. Ya. Kenapa? Karena jual beli wanita, jual beli anak itu ya. Trading human trading ya, jual beli manusia. Nggak ada istilahnya itu bisnis manusia, bisnis perempuan, nggak ada ya. Karena penjualan itu bisa ilegal kalau penjualan ya, trading itu bisa saja ilegal. Tapi kalau bisnis dia legal ya. Jadi kadang kita harus bedakan itu ya. Jadi jangan sampai, Pak Mei kadang-kadang di media itu disebut
si A terjerat bisnis narkoba. Waduh, lah kalau bisnis narkoba, jadi kalau Mas Danang ini misalnya bisnis sepatu gitu ya, berarti Mas Danang sama dong sama yang jualan narkoba. Nah, narkoba itu dikatakan bisnis, berarti Mas Danang sama dong sama pebisnis sabu-sabu. Saya nggak setuju. Ya, itu jualan mereka itu. Jualan. Kalau jualan silakan aja dengan bahasa penjualan, trade. Tapi kalau bahasa bisnis saya nggak setuju. Karena bisnis itu syaratnya harus legal. Itu sih Mas gambarannya. Jadi ya cari link lah. Ya, banyak jalan menuju Roma gitu. Thank you, Mas Moderator. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih juga Mas Iksan atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab dengan baik dan di poin yang saya tangkap memang pertanyaan Mas Iksan ini baik sekali, bagus sekali karena mempertanyakan tentang legalitas pada suatu bisnis yang mana itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya untuk bisa membantu usaha itu bisa tetap berjalan dan bahkan berkembang gitu. Dan mungkin kita sudah mencapai di hampir akhir dari diskusi kita dengan Pak Mi untuk hari ini. Mungkin yang terakhir itu Pak, mungkin ada nggak ya Pak closing statement seperti tip seperti wejangan mungkin untuk teman-teman kita yang ingin melakukan membuka usaha, baru mulai membuka usaha atau sedang mengimprove usahanya Pak gitu. Ya, waduh. Kalau saya ingat bahasa wejangan itu ingat bahasa wayang ya, karena yang bisa ngasih wejangan itu biasanya Betara Kesro gitu ya, kelasnya kelas dewa gitu ya. Saya kan orang biasa. Gini aja, I think it's ini dasar pengalaman ya, pengalaman. Artinya alhamdulillah saya dikasih 2 jalur ya. Jadi jalur teori saya belajar, kemudian saya juga dikasih jalur di dunia praktis gitu. Kalau saya, wejangan saya yang pertama tadi di awal saya katakan ya, success people always look opportunity, not obstacle. Jadi orang sukses itu selalu lihat peluang, tidak melihat hambatan. Ya, jadi begitu problem kita lihat ini peluangnya apa nih? Ya, problem ini peluangnya apa? Itu pertama. Ya, lihatlah peluang, jangan obstacle. Ya, kedua jangan pernah terjebak pada modal dalam berbisnis. Ya, masih banyak jalan menuju Roma. Ya, kolaborasi, integrasi. Ya, karena tidak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil. Yang ketiga, saya setuju dengan Mas Iksan tadi, ya. Ya, legalkanlah bisnis Anda. Karena legalitas itu sebetulnya bagian dari membangun trust. Membangun kepercayaan. Karena the new normal di digital era, ya, semua kuncinya di trust. Ya, saya nggak kenal Mas Danang. Ketika Mas Danang menawarkan sesuatu, ya, di dunia maya, saya tertarik, maka itu sudah ketika saya terjadi transaksi dengan Mas Danang berbisnis itu, saya sebagai pelanggan, saya sebagai consumer, saya membeli trust itu sebetulnya. Bukan membeli produk. Beda dengan fisik. Saya datang ke showroom-nya Mas Danang, saya pilih sepatu dijual Mas Danang, saya pegang, saya coba. Itu fisik. Tapi kalau saya tidak bisa mencoba, saya tidak bisa memegang, itu trust. Jadi jual beli trust, ya, itu akan banyak terjadi di dunia maya. Dalam artian bukan trust yang sebenarnya ya, trust kiasan karena berkaitan dengan produk. 3 hal itu, Mas. Jadi 1, lihatlah peluang, jangan obstacle, jangan hambatannya. Kemudian yang kedua, modal itu jangan jadikan yang pertama gitu ya. Yang ketiga, legalitas untuk membangun trust. Itu Mas Moderator, terima kasih sekali, saya kembalikan. Monggo. Ya, terima kasih banyak Pak atas materinya, atas ilmunya. Tadi kita sudah menangkap 3 poin utama dari Bapak, yaitu yang pertama adalah kita mungkin di sini diajar optimis ya Pak,
untuk melihat itu sebagai peluang dan tantangan, bukan seperti suatu kesulitan atau hambatan. Kemudian juga kita berusaha membangun trust dan jadikan trust itu sebagai suatu aspek yang penting, bahkan mungkin bisa dibilang model itu bisa dinomorduakan. Dan kemudian adalah legalitas dari bisnis kita. Terima kasih banyak Pak atas ilmu yang sudah Bapak sampaikan, Bapak berikan, dan diskusinya juga, atas waktunya juga, dan diskusi juga sudah berjalan dengan baik. Terima kasih juga atas penanya-penanya yang memperluas diskusi kita pada pagi hari ini menjadi diskusi yang lebih bermakna. Dan kemudian berikutnya masih ada narasumber lagi, yaitu Mas Muhammad Tirta Adiloka dari Agroteknologi 2017, yang kami undang di sini selaku founder dari Plato Konveksi. Mungkin di sini sudah ada bersama kita. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudara yang terhormat, Bapak Melian Sugiarto, SOS MSI selaku dosen agribisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Adiloka dari salah satu perwakilan Plato Konveksi. Ya, terima kasih Mas Muhammad Tirta Adiloka. Maaf Mas, mungkin bisa dipanggil Mas siapa ya Mas ya? Untuk Mas, mempermudah. kalau di kampus biasanya dipanggil Mas Dilo. Mas Tirta juga bisa. Mungkin kita itu ya Mas. Nama saya Danang, Mas bisa manggil saya Danang aja gitu. Saya bisa manggil Mas juga ya. Terima kasih Mas sudah hadir bersama kami pada hari ini untuk sharing-sharing sedikit mungkin tentang Plato Konveksi, tentang usahanya Mas, di mana kita tadi sudah mempelajari, mungkin bisa dibilang lebih ke materi ya, karena tadi yang mengisi adalah Bapak Dr. Meilan Sugiarto, SOS MSI, selaku dosen dari administrasi bisnis. Dan sekarang kita ingin belajar dari orang yang memang melakukan usaha sendiri UMKM, yaitu Mas yang melakukan usaha di bidang konveksi. Dan untuk di sesi kedua ini mungkin akan dikemas dalam bentuk talk show atau Q&A ya Mas ya. Jadi nanti kita akan mengobrol, kita akan berdiskusi, di mana saya akan membawakan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan sebelumnya tentang UMKM, tentang bagaimana dampaknya mengingat adanya COVID-19, dan secara spesifik membahas tentang usaha yaitu Plato Konveksi. Dan seperti pada sesi pertama, nanti tentunya di akhir ini akan ada sesi pertanyaan juga bagi audiens, walaupun ini akan dikemas dalam kemasan Q&A, tapi nanti juga akan diberikan waktu pada audiens untuk bertanya pada Mas, mungkin yang belum dirangkum dalam pertanyaan yang sudah kami sampaikan dan sudah kami tanyakan. Gitu ya Mas ya? Baik. Ya, oke. Mungkin langsung bertanya aja, Mas. Jadi kan tadi di sesi pertama kita sudah membahas mengenai peluang dan tantangan UMKM di masa new normal ini menyangkut dengan COVID. Sekarang kita sudah kedatangan seorang praktisi di mana saya dengar Mas memiliki suatu usaha yang yaitu Plato Konveksi. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas, line of bisnisnya Mas gitu, bagaimana sih sebenarnya menjalani usaha di bidang konveksi ini? Jasanya untuk menjalani di bidang konveksi ini, untuk susah senangnya itu ya pertama untuk mencari pasar, kedua untuk kita itu mendapatkan value atau nilai tawar kepada teman-teman yang lain, karena kan persaingan konveksi di Jogja kan juga lumayan banyak besar, karena udah banyak konveksi juga di Jogja. Dan untuk inovasi produk-produk yang biasa kami keluarkan itu biasanya kami menawarkan free design, dan desain itu bisa custom beda juga dari konveksi-konveksi lain. Itu susah senangnya. Untuk tantangan di pandemi ini itu lebih berat karena ada kebanyakan mahasiswa dan kantor-kantor itu. Di mahasiswa sendiri itu banyak mahasiswa yang pulang kampung atau libur, sehingga untuk di masa pandemi ini itu untuk penjualan itu mungkin ada penurunan, tapi di setengah semester tahun 2020 kemarin udah ada kenaikan dikarenakan juga adanya biasanya orderan dari pemerintah. Biasanya kita ikut lelang tender, itu ada beberapa yang alhamdulillah masuk ke pihak konveksi kami. Oh ya, terima kasih Mas. Mungkin selanjutnya
mungkin kita akan kembali ke pertanyaan yang mendasar gitu ya Mas. Jadi dari mana sih Mas inspirasinya untuk memilih usaha ini? Maksudnya bagaimana Mas itu pada awal merintis usaha ini memilih untuk melakukan usaha di bidang konveksi? Mungkin karena mungkin kan ada peluang-peluang di bidang lain seperti pada makanan dan minuman atau lain sebagainya atau jasa yang lain. Tapi mengapa Mas itu memilih jasa konveksi pada waktu awal Mas merintis usaha ini? Dulu itu di latar belakangi dengan saya itu menjadi reseller di sebuah vendor. Reseller di sebuah vendor itu waktu saya tahun 2016 atau waktu SMA, masih duduk di kelas 2 SMA. Itu karena adanya di SMA itu sering membuat seragam, buat OSIS, seragam buat Dewan Ambalan, itu menjadi latar belakang saya untuk bergerak di bidang konveksi. Karena apa ya? Melihat dari peluangnya, ini sangat menjanjikan, dikarenakan di wilayah saya sendiri itu di Bantul, itu pemain konveksi belum terlalu banyak. Dan menginjak di akhir tahun 2018, itu saya melihat, wah di kampus ini permainan konveksi juga market base-nya besar. Nah, di situ baru kita mengenjot market. Kita biasanya mengenjot market itu membuat konten ke web, Instagram, WhatsApp, itu latar belakang terjadinya konveksi di saya itu sendiri itu. Nah, dulu pertama kali kita bisnis konveksi itu masih nyablon sendiri, terus kita cari-cari bahan sendiri. Itu riset and development-nya itu untuk awal-awal berdiri konveksi itu kurang lebih 1 tahun. Kita belajar nyablon, belajar jahit, belajar bahan knowledge, bahan-bahannya itu apa aja yang bagus, itu kita belajar itu 1 tahun. Terus di tahun kedua baru kita berani main marketing, baru berani main di kampus, di perusahaan-perusahaan itu baru 2 tahun ini. Kalau di perusahaan kita punya CV itu baru 2019-2020 gitu. Oh, jadi menarik ya Mas. Jadi mungkin Mas itu awalnya memang belajar dulu dari melalui menjadi reseller dari suatu vendor konveksi, dan Mas menyerap ilmunya, kemudian Mas juga melihat peluang bahwa Mas sendiri itu memang masih sedikit dan itu menjadi peluang bagi Mas ya. Kemudian masuk kuliah juga bisa menarik gitu ya Mas ya, peluangnya untuk konveksi sendiri. Oke, mungkin bisa jadi pelajaran buat kita itu. Terus kalau misal kita dulu awal-awal itu kan memang tiga orang, itu udah ada manajemennya masing-masing. Terus melihat market itu masih meraba-raba sebenarnya di awal-awal dulu. Ini yang mau disasar mana? Apakah sekolahan, apakah kampus? Itu mau belum spesialis, masih ke general dulu. Tapi sekarang lebih ke kampus sama kantor kalau 2 tahun ini. Oh, baik Mas. Jadi ada perkembangannya Mas, marketnya itu dikerucutkan, tapi Mas menjadi spesialis di market itu ya Mas ya? Iya, lebih ke situ karena untuk persaingan di kampus sendiri sekarang sudah banyak. Jadi kita mencari marketplace yang lain yang lebih bisa menjanjikan peluang yang lebih besar gitu. Oh, baik. Kemudian Mas, sebelum mulai usaha ini itu Mas dan teman-teman itu sudah pernah belum sih Mas membuka suatu bisnis yang lain gitu? Atau mungkin apakah Mas juga membuka bisnis yang lain selama menjalani bisnis ini, Mas? Untuk sebelumnya itu saya dan ada 2 teman itu bisnis ke supplier bahan baku pabrik. Ada kentang, telur, itu dikirim ke daerah Bekasi, Jakarta. Tapi karena di situ perputaran duitnya itu membayarnya sistem tempo, kita cari perputaran duit yang lebih cepat. Nah, alhasil kita membuat konveksi ini karena kan dia kan padat modal, padat karya. Sedangkan kalau bisnis yang dulu pernah dijalanin itu mengirim supplier bahan baku ke pabrik itu pembayarnya 3 bulan sekali. Terus perputarannya itu sekitar ya per bulan di angkanya tinggi banget, sehingga banyak uang yang terbuang untuk modal, tapi untuk orderan berikutnya harus cari modal. Itu uangnya perputarannya
kurang cash flow-nya kurang cepat. Jadi kita beralih ke konveksi ini. Dan usaha yang lain untuk saat ini kita ke desain interior. Desain interior, untuk desain interior sendiri kita juga sistemnya masih nge-sub dengan perusahaan lain karena untuk membuka jaringan sebenarnya. Karena kalau kita membuka jaringan itu mungkin udah dapat beberapa jaringan, mungkin kita juga bisa running sendiri untuk desain interior ini. Baru 8 bulan juga sih untuk usaha yang lain ini. Jadi begitu ya Mas. Menarik sekali bahwa Mas juga sudah bisa berkembang di usaha ini dan juga sudah ada berbagai pengalaman yang sudah Mas dapatkan sebagai seorang pebisnis atau pengusaha ya Mas ya. Nah, sekarang berhubungan dengan memulai suatu usaha. Biasanya ini menjadi suatu permasalahan atau bahan pemikiran yang orang paling sering pikirkan, paling beratkan pada saat memulai. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak sih Mas, tahun berapa sih Mas memulai usaha ini? Maksudnya kan tadi kan Mas sudah bilang bahwa Mas mungkin resmi menjadi CV ini 2019-2020. Tapi perintisannya sebelum itu, bagaimana Mas di awal-awal memulai tim itu, tahun berapa sih Mas? Kami itu bergerak di bidang supplier sayur dan bahan pokok ke pabrik dan horeca itu di tahun 2017. Sebelumnya itu saya pribadi sudah menjadi reseller di sebuah vendor konveksi besar di Jogja. Terus di situ main konveksi itu vakum sekitar 6 bulan. Terus di 2017 pertengahan itu kita main supplier bahan baku untuk pabrik itu sekitar ya 8 bulan. Nah, di tahun 2018 awal itu kita main konveksi dan riset kami untuk menentukan bahan, jahitan, sablon, dan lain-lain itu sekitar 6 bulan. Tapi di dalam 6 bulan itu juga sudah menerima orderan, walaupun belum banyak karena kan masih tahapan research and development dari produk itu, dia mendapatkan produk yang bagus, komposisi produk yang bagus. Nah, terus di tahun 2020 ini kan dikarenakan di awal tahun itu adanya COVID, terus lesu di penjualan ini, dan kita juga bagaimana caranya untuk bertahan di bisnis ini. Nah, itu dengan cara kita lebih ke lobbying ke hotel, lobbying ke kantor, lobbying ke kampus gitu. Untuk tawaran tender, dia ada tawaran tender enggak gitu. Nah, dan di tahun 2020 bulan Maret, April itu kita juga mengembangin sayap ke interior dikarenakan konveksi juga adanya penurunan penjualan gitu. Jadi menarik sekali ya Mas perjalanan bisnis Mas itu selama saya bilang mungkin lebih dari 4 tahun, di mana Mas itu sudah menjajal beberapa line of business yang berbeda-beda tergantung dengan demand. Dan saya yakin itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita pelajari juga, di mana kita harus bisa lebih menyesuaikan pasar dan kondisi global ya Mas ya, kondisi yang lebih makro gitu ya Mas ya. Oke, menarik sekali Mas. Nah, iya. Mungkin kalau masih tentang mulai usaha ini Mas. Tadi kan Mas mengatakan bahwa Mas memulai dengan berapa teman, kalau nggak salah saya dengar tadi ada 2 teman yang lain selain Mas gitu. Yeah. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang juga ditanyakan oleh banyak orang, yaitu bagaimana sih Mas memilih rekan bisnis saat pertama kali memulai? Menurut Mas tuh seperti apa Mas? Untuk rekanan bisnis itu sebenarnya dari temen tongkrongan itu karena dia teman-temanku itu juga satu kampung dan juga satu fakultas di Fakultas Pertanian, jadinya sering ketemu dan kita ada beberapa pokok pertemuan. Nah, di situ ada kita peluang, itu pertama dulu bahas peluang dikarenakan ketiga orang ini mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mandiri finansial di kuliah. Jadi berusaha tidak merepotkan orang tua. Itu salah satu visi dari teman-teman. Sehingga ketika sudah satu frekuensi, kita belajar bareng.
bagaimana cara mengelola bisnis, bagaimana cara mengelola marketing, bagaimana cara mengelola produksi. Kita belajar bareng. Dan di masa pembelajaran itu sekitar 1 tahun itu, kita benar-benar terjun ke lapangan. Kita tidak menerima teori 1% pun nggak menerima. Tapi lebih ke lapangan dan kita kaji setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu 1 kali. Biasanya kita kaji, oh gini, oh problem solve-nya gini. Itu setiap 2 minggu atau bahkan dulu pernah setiap malam juga mengkaji bagaimana cara mengembangin bisnis. Gitu. Ya itu yang penting satu frekuensi dulu sama teman-teman. Kalau satu frekuensi itu sudah dapat dan memiliki visi misi yang sama, itu untuk jalan bisnis itu lebih enak daripada kita merekrut orang yang beda frekuensi. Kita memiliki goals yang beda, itu lebih sulit. Oh iya, baik, terima kasih Mas. Mungkin yang bisa kita pelajarin adalah positifnya dari lingkungannya Mas, lingkungan tongkrongan di mana memiliki visi yang sama, yaitu mandiri secara finansial, sudah memiliki niatan yang baik dulu, kemudian diimplementasikan menjadi suatu bisnis ya Mas ya. Itu menarik sekali Mas. Kemudian Mas, tadi sebenarnya sudah ditanyakan di sesi sebelumnya, yaitu tentang modal, dan sudah dijawab oleh Bapak Mei mungkin untuk model, tapi mungkin kita juga ingin mendengarkan dari Mas juga. Bagaimana sih Mas kalau Mas dulu itu memulai itu tentang modelnya, terutama mungkin saat Mas mulai berkecimpung di bisnis yang memang Mas harus memproduksi sesuatu, bukan hanya mungkin reseller, tapi Mas juga di sini kan mulai konveksi itu. Bagaimana ya Mas ya terkait dengan modelnya itu? Mungkin bisa di-share Mas? Kita dulu waktu belajar itu masih kita dengan model kemitraan. Kita melihat penjahit-penjahit banyak di Bantul, akan tetapi dia kekurangan kerjaan. Nah, dari situlah kami itu mencari orderan dan kita membuat desain. Setelah itu kita bagikan potongan di sini. Kita potong dulu bahan-bahan yang ada, lalu kita memperdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan kerjaan berupa jahitan. Nanti per satu orang kita tanya berani berapa pieces. Nah, ketika di situ dia berani misalnya 1 hari 50 pieces. Nah, di situ kita tinggal manajemen. Ada tabel manajemen dari kami, yaitu produk ini dibuang ke sini. Nah, dari situlah kita juga mengembangkan perekonomian masyarakat di sekitar kita. Jadi, kita itu punya penjahit sekitar 15 orang, tetapi untuk kita sudah overload di produksi kami, kita modelnya ke mitra itu. Kita mitra ke saudara-saudara maupun itu. Nah, dan untuk modal itu kan dia terpangkas di situ. Karena kita juga tidak mengeluarkan modal yang besar, karena tidak mengandung operasional penjahitan, tidak membeli alat jahit itu. Jadi kita meminimalisirkan modal dari situ. Kita bentuk pola kemitraan. Nah, setelah kita berada di tahun 2019 itu baru kita membesarkan produksi, karena kan orderan sudah mulai banyak sih. Tapi kemitraan tetap masih kita jalankan, dan modal itu kita putar dari pemasukan di awal, dan kita putar. Kita sudah mentarget untuk tahun 2019 kita beli mesin sejumlah sekian. Di tahun 2020 akhir ini kita beli alat, misal alat bordir berapa pieces gitu. Jadi udah ada targetnya itu. Maka marketnya juga harus digenjot. Jadi kita manajemen modal itu dulu modal cuma sekitar 2 juta. Akan tetapi setelah 2 juta modal 2 juta itu kita putar, sudah di manajemen pos-posnya. Untuk margin sekian, bulan sekian dibuat beli alat ini, margin sekian, bulan sekian buat beli alat ini gitu. Oh iya, baik Mas. Oh jadi berarti mitra itu penting ya Mas ya. Mungkin ini masih inline juga, masih sama juga
selaras juga dengan apa yang sudah disampaikan dengan Pak Mei, yaitu kita juga bisa menjalin kemitraan. Jadi model itu tidak hanya dari kita begitu ya Mas ya? Ya, kita harus bisa Oh, iya. memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita juga. Kalau di lingkungan kami juga banyak penjahit yang bisa kita perdayakan. Itu juga bisa memangkas modal dari produksi. Gitu. Ya, benar. Oke, jadi sebelumnya mungkin saya interupsi sedikit Q&A kita dengan Mas Dilo ini, karena saya mendapatkan kabar bahwa Pak Mei ini ingin pamit duluan untuk mengundurkan diri dari meeting. Terima kasih Pak Mei, apabila Pak Mei sudah masih berada di room, semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Mei bisa berguna bagi kita. Mungkin kita akan lanjutkan Q&A lagi, masih tentang memulai ini. Mungkin ada keraguan Mas di kita, yaitu memulai usaha di saat kita sedang menjalankan studi kita. Dan Mas juga sekarang kan statusnya masih sebagai mahasiswa ya. Itu bagaimana ya Mas? Bagaimana Mas mengelola sebagai... Untuk manajemen waktu kita bertiga itu biasanya bagi tugas. Yang mana ada kuliah, yang nggak ada kuliah backup kerjaan, dan sebaliknya, yang mana yang nggak kuliah dia tetap backup kerjaan, yang kuliah, yang lain nanti kuliah, saya misalnya nggak kuliah backup kerjaan. Nah itu salah satu bentuk kerjasama tim untuk di masa kuliah ini, karena kalau dikerjakan sendiri yang namanya usaha di bidang produksi itu sangat padat karya juga itu ya, sehingga pinter-pinterlah manajemen tim lah sebenarnya. Untuk tim itu sendiri kita sudah memiliki apa ya, kayak kerjaannya itu udah pada tahu, ini kayak gini kerjanya, job desk-nya udah pada paham. Oh ini jam segini selenggang, oke cross check kerjaan misal gitu. Kalau buat invoice. Nah untuk manajemen waktu sendiri untuk kuliah itu di antara kami bertiga itu memang harus disiplin untuk manajemen waktu. Sekali nggak disiplin itu pasti ada kerjaan yang menumpuk, entah itu kerjaan dari bisnis atau kerjaan dari tugas kuliah, itu harus menumpuk. Nah, makanya dibentuklah tugas hari ini yang dikerjakan hari ini. Walaupun itu udah larut malam. Nah, manajemen waktunya itu masih agak kacau sih sebenarnya. Tapi ya setelah dijalanin sekitar beberapa bulan juga nanti jadi kebiasaan. Tidur jam 1, tidur jam 12 itu menjadi kebiasaan. Karena kan nanti habis jam 9 malam ke atas biasanya ngerjain tugas kuliah. Dan di pagi hari pun nanti harus kuliah lagi. Dan kita kan bertiga nggak ngekos. Jadi pagi itu jam 6 harus udah siap-siap ke kampus. Dari Bantul ke Jogja gitu. Oh iya, jadi memang sebenarnya berat tapi bisa Mas ya. Mungkin untuk dilakukan gitu ya. Walaupun berat. Dan Berat nantinya kalau juga sudah jadi kebiasaan udah nggak berat lagi kalau dia kebiasaan. Benar Mas, iya benar. Apalagi kalau sudah mulai merasakan benefitnya ya Mas ya. Ya. Tentang finansialnya itu ya Mas ya yang didapatkan. Jadi memang kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih apabila kita juga berusaha lebih. Kita menjadi mahasiswa mendapatkan ilmu dan juga kita menjadi pengusaha juga mendapatkan benefit-benefit dari usaha kita juga ya Mas ya. Yang saya lihat seperti itu Mas. Kemudian Mas, saya ingin bertanya tentang pengalaman Mas selama berbisnis ini. Ini tuh Mas kan sudah menjalani usaha selama, walaupun memang CV-nya baru berdiri sejak 2019 mungkin, tapi saya hitung sebenarnya dari awal Mas merintis itu sudah 4 tahun ya Mas, dari 2017 bahkan sebelumnya. Ya, nah, bisa nggak Mas di-share tentang keputusan bisnis apa aja sih yang mungkin pernah menjadi suatu istilahnya batu loncatan yang besar yang Mas sangat syukurin untuk Mas itu dapat memutuskan hal itu. Kemudian juga saya ingin bertanya pengalaman yang mungkin bisa dibilang kurang baik yang mungkin Mas pelajari dan bisa juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk loncatan bisnis dulu
itu mungkin collapse-nya itu dulu di bicara pahitnya dulu ya. Itu dulu pertama itu waktu jadi supplier, itu banyak produk yang reject nggak bisa masuk mesin sensor di pabrik. Itu mungkin ada sekitar kentang itu sekitar 2 truk. 2 truk itu masa drop-dropnya bisnis supplier itu dikarenakan mungkin dari orang lapangan kami itu untuk produk knowledge yang masuk itu tidak bisa memenuhi spesifikasi karena dia itu musim hujan, terus kadar airnya tinggi, sehingga di perjalanan itu kan lembab. Sampai sana dia busuknya itu busuk kering. Busuknya itu di kulit, di bagian kulit. Nah, di situ ada kerugian di situ. Gitu. Terus dari situlah bagaimana memutarkan sisa uang ini biar dapat modal yang besar untuk memulai bisnis supplier lagi. Akan tetapi di bisnis konveksi ini malah dibilang nyaman. Terus keterusan di bisnis konveksi ini. Nah, di konveksi ini juga itu ada ruginya. Itu waktu kesalahan produksi. Itu juga karena QC kami kurang, mungkin jadi evaluasi juga. Itu ada yang kesalahan warna. Ada kode geser 1 kode warna, 2 warna, itu juga ada masa-masa di mana drop enggak, tetapi di mana ada masa kecewa dengan diri sendiri, kenapa ini kok bisa terjadi. Nah, dari situlah terus mendapatkan evaluasi untuk diri sendiri, semuanya harus disiplin, semuanya ada pencatatan, semuanya harus terorganisir dengan baik. Mungkin untuk drop di bisnis cuma di situ, dan untuk batu loncatannya juga di konveksi ini. Sama di interior ini baru jalan sekitar 6 sampai 8 bulan, itu juga sebagai batu loncatan dibilang iya karena di masa pandemi. Untuk di luar pandemi mungkin masih banyak kompetitor, tapi untuk di pandemi ini dibilang iya dikarenakan kita melihat orang itu banyak di rumah, sehingga penawaran home decor itu banyak diminati di beberapa masa pandemi kemarin, awal pandemi dan pertengahan pandemi ini. Sehingga kita jual produk-produk kayak jam dinding custom, terus figura custom, ada yang menggunakan akrilik maupun jadi Belanda untuk desain interior ini. Akan tapi juga kita kalau ada tawaran seperti membuat kusen untuk wallpaper, itu juga kita tetap melayani dengan tim yang berbeda dari konveksi. Ya. Menarik sekali. Tadi saya dengar, kalau saya tidak salah mengerti, jadi sebenarnya tuh usaha konveksi ini tuh awalnya adalah berusaha menutup atau mencari model yang lain atau mencari bisnis yang lain karena tadi Mas mendapatkan kerugian yang besar di usaha reseller itu, usaha di bidang makanan itu ya, supplier makanan itu ya Mas. Iya, benar. Karena kan di makanan itu juga waktu drop-dropnya karena barang juga ditolak oleh pihak processing pabrik di Jakarta Utara. Dan disitulah mulailah dulu yang pernah belajar di sebuah vendor di Jogja, kita ulik lagi, lalu kita kembangin lagi di masa itu. Iya, menarik sih Mas. Jadi itu bisa jadi pelajaran bagi kita juga bahwa ternyata kita terpuruk di suatu hal pasti ada jalan yang lain gitu. Ya. Kemudian Mas, dari sudah berjalannya usahanya Mas selama beberapa tahun ini, pasti ada perkembangan yang terjadi baik di bisnisnya Mas maupun personality Mas sebagai pebisnis. Nah, bisa di-share nggak sih Mas tips-tips untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis? Masnya apa sih yang mungkin Mas akan katakan kepada diri Mas yang lebih muda saat ini sudah menjalani bisnis selama 4 tahun, merasakan asam garam dunia perbisnisan ini dan juga mendapatkan pengalaman baik dan buruk gitu. Apa yang akan Mas katakan kepada diri Mas saat Mas mulai merintis usaha ini? Semua usaha yang Mas lakukan itu. Untuk memulai usaha ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kepepet ya. Tapi yang penting itu pertama berani belajar,
Terus kalau ada ide langsung diterapin. Benar kata Bapak Melian tadi, karena kenapa modal itu nomor 2? Dikarenakan kalau nggak ada ide dan sama nggak ada keberanian, itu walaupun dia punya modal, kalau nggak ada ide sama keberanian, dikarenakan apa? Ketika kita akan melangkah atau mengambil resiko, itu akan berpikir 2 atau 3 kali. Nah, yang pertama kalau dari saya sendiri itu berani, terus punya kepercayaan diri lebih, berani belajar dan terus belajar. Tidak hanya belajar di bidang jurusan kita masing-masing, tapi kita harus belajar dunia luar. Kayak kalau kita mau mulai bisnis dari sebuah hobi itu kan bisa. Nah, misal hobi ada yang hobi motor, hobi mobil, itu di situ kita lihat, kita kan sudah tahu product knowledge dan yang kita beli itu apa sih dari hobi itu. Nah, kita berusaha menyediakan. Misalnya kalau kita hobinya mendaki gunung, nanti kita menyediakan peralatan pendakian. Motor kita menyediakan itu yang usaha yang paling enak mulai dilakuin karena hobi pertama. Yang kedua, kita melihat sekitar. Kalau dari saya sendiri, karena di sekitar saya konveksi itu, di sekitar saya juga banyak pembuatan seragam, bahkan teman-teman SMA itu yang masuk kuliah, itu tanya-tanya, dulu di mana buat seragam ini? Nah, disitulah terjadi peluang. Nah, peluang itu, di saya bisa, sekarang sudah buka. Karena dulu kan ya sebagai reseller, juga sebagai informan dari konveksi di SMA dulu. Nah, di tahun-tahun kuliah itu teman-teman tanya, ya kita coba usahakan buatkan produk tersebut. Mungkin gitu untuk mencari peluang awal dan bagaimana membentuk diri untuk memulai bisnis, mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke, Mas. Oke. Menarik sekali sih, Mas. Tadi Mas juga di awal-awal juga sudah sempat bercerita tentang COVID ini dan bagaimana COVID ini mempengaruhi bisnis Mas gitu ya, Mas. Jadi kayak ada sedikit penurunan di awal semester, kemudian bagusnya lagi ini meningkat. Dan tapi walaupun itu juga Mas mengembangkan bisnis lagi di bidang interior di tahun 2020 ini. Nah, itu kan merupakan suatu langkah-langkah Mas tentunya dalam rangka mempertahankan bisnis Mas ya. Nah, bisa nggak Mas dikasih tips secara general untuk pengusaha UMKM, maksudnya secara umum ya Mas, dalam situasi seperti ini itu untuk mempertahankan bisnis seperti apa sih Mas? Kalau ini yang kita jual itu lebih ke inovasi. Kebanyakan UMKM itu stuck riset dan development dari produk itu karena penjualannya lesu. Tapi ada beberapa teman-teman di UMKM, komunitas UMKM Jogja juga, yang dia itu di masa pandemi ini malah mencoba mengetes produk. Ada yang produk-produk yang seperti produk rumahan, kayak alat-alat masak itu dia berinovasi. Dia berinovasi bagaimana tampil beda dengan produk-produk yang lain. Kebanyakan kan teman-teman di komunitas kan produk custom juga. Nah, sehingga dia tahu caranya, dia tahu bahannya, sehingga yaitu gunanya network sama belajar. Ketika kita sudah punya trust dari teman-teman yang bisa buat ini itu, kita bisa manfaatin. Tolong buatin ini, ajarin, bisa nggak? Biasanya gitu. Nah, dari itu, maka value yang kita dapat itu lebih banyak, dikarenakan itu beda dengan yang lain, hampir beda. Nah, untuk usaha konveksi ini mungkin yang beda itu lebih ke pelayanan, karena kan kita ke jasa, lebih ke pelayanan. Untuk ke produk sendiri, untuk home decor itu ya ada beberapa inovasi juga. Kita bisa tempel grafir itu, terus ada wood plating itu juga ada. Nah, ada beberapa daya tawar lah yang lebih kalau di masa pandemi ini mencari inovasi sama melihat pasar. Itu jangan lupa lihat pasar. Oh, orang banyak di rumah, kita sediain perluan dia, membuat dia nyaman di rumah atau fasilitas untuk dia. Apa sih orang itu yang membuat terpenuhi kebutuhannya, seperti
kan banyak work from home. Nah, memenuhi kebutuhan itu ada beberapa produk yang memang dia butuhkan. Kita melihat lebih ke peluang kalau di masa pandemi ini, gitu. Sama value. Terima kasih Mas, menarik sih Mas. Jadi kalau yang saya tangkap itu memang kita ada terbatas di beberapa aspek yang memaksa kita untuk bisa langsung berinteraksi langsung dengan orang lain. Tapi kita bisa dan terutama kita juga harus baca peluang juga, pintar-pintar membaca peluang tentang apa sih yang bisa kita jadikan sebagai peluang di masa pandemi ini. Terus, oke, mungkin sudah sampai di akhir dari diskusi kami karena kami juga sudah sudah habis pertanyaannya, tapi nanti mungkin bisa berkembang lagi di sesi tanya jawab bagi audiens yang ingin mempertanyakan beberapa hal, mungkin bisa langsung ditanyakan saja sambil tanyakan saja di kolom chat. Terima kasih Mas. Tapi mungkin sebelum mengakhiri materi dari Mas, kita bisa bilang ada nggak sih Mas closing statement? Mungkin juga Mas bisa juga bagikan juga tentang platform konveksi, promosi itu Mas mungkin. Kalau closing statement itu lebih ke motivasi teman-teman untuk bisnis saja. Janganlah teman-teman itu malas belajar untuk hal baru. Karena dari hal baru itu kita dapat melihat peluang yang lain. Nah, ketika kita memperkaya diri dengan productivity lebih ke aspek lain, itu kita melihat bisnis itu mungkin berbeda. Banyaklah cari teman kalau mau memulai bisnis dengan orang-orang yang memiliki value yang lebih, kayak dia punya bisnis. Statement dari saya. Dan janganlah mempermasalahkan mau melangkah kemana. Yang penting jalani dulu jika punya ide. Terima kasih atas wejangannya atau motivasi yang baru mau merintis usaha. Dan terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan, pengalaman yang dibagikan, karena menurut saya sharing ini itu sangat berguna, karena kita istilahnya Mas Dilo ini sudah melalui berbagai asam garam dan terutama hal-hal yang mungkin tidak terlalu mengenakan, tapi kita bisa mendapatkan pengalamannya secara gratis gitu dari melalui sharing ini. Jadi ini merupakan suatu sharing yang sangat masih banyak Mas. Kemudian untuk audiens diingatkan sekali lagi, apabila ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat dan nanti akan saya bacakan pada Mas Dilo. Tapi mungkin karena belum ada pertanyaan, mungkin saya ingin menanyakan pertanyaan saya dulu sih Mas. Ini sebenarnya bukan yang terlalu bisnis banget Mas. Jadi saya itu kan sudah ngecek Instagram di plato_konveksi ya Mas ya. Nah itu tuh yang menarik itu adalah saya lihat bahwa di plato_konveksi post yang seperti TikTok dan semacamnya gitu Mas. Dan ini sudah punya 10.900 followers. Itu tuh sebenarnya gimana sih Mas? Apakah itu langkah dari pemasaran atau apa gitu Mas? Itu sebenarnya growing dari follower. Nah, ketika kita men-share konten-konten itu algoritma si Instagram itu langsung mengubah kita ke tampilan search. Nah, di tampilan itu pasti nanti muncul nama Plato Konveksi. Nah, selain kita buat share-sharean TikTok itu, nanti di situ kita promosikan dengan promosi bersponsor. Nah, maka akan banyak muncul kan itu interaksinya. Instead-nya akan naik. Nah, dari situ kan kita mencari follower tanpa kita, karena kan membeli follower kan kalau bisa UMKM kan sia-sia karena kan interaksinya sedikit. Membuat interaksi biar agar akun itu selalu kita menge-share yang sebelumnya konten-konten kita. Nah, dari konten-konten TikTok tersebut kita interaksi yang lebih sehingga follower kita naik, terus interaksinya lebih. Kita kalau di search ada di pack up, di pack 1 pertama itu yang membuat ya itu strategi sih sebenarnya, strategi dari. Ya, saya sebenarnya sudah juga bahwa itu adalah suatu strategi khusus ya Mas. Walaupun saya awalnya saat lihat itu kok lucu gitu. Jadi kenapa suatu pengusaha
perusahaan konveksi merepost TikTok seperti ini ya Mas. Tapi itu sebenarnya setelah saya dengarkan alasannya, itu sebenarnya itu sangat menarik sih Mas untuk kita pastikan ambil ilmunya bahwa marketing itu bisa dilakukan dengan cara yang memang tidak hanya cara-cara konvensional saja Mas, tapi bisa juga dengan cara ini yang bisa dibilang bukan cara yang unik gitu ya Mas ya. Dan menurut gitu ya Mas ya. Ya, dikarenakan juga Instagram itu tiap tahun algoritmanya berbeda. Itu dulu follower itu cuma sekitar 2.000. Naik segitu ya gara-gara itu sama kita giveaway. Luar biasa sekali. Jadi menurut saya pemahaman akan teknologi yang kita manfaatkan itu juga penting kita sebagai pelaku usaha gitu. Berikutnya ini sudah ada satu pertanyaan dari teman Dwika dari UPN Veteran Yogyakarta. Izin bertanya Mas mengenai keberlangsungan suatu usaha di masa kini. Banyak sekali pelaku usaha yang usahanya mengalami penurunan penjualan sehingga mengancam keberlangsungan usaha tersebut. Terkait hal itu, apakah sebaiknya pelaku usaha tersebut tetap melanjutkan usaha tersebut atau pelaku usaha tersebut harus mengganti bidang usahanya? Terima kasih. Nah, ini mungkin ini pertanyaan yang membuat bimbang banyak orang juga karena nah kalau dari saya sendiri itu dampaknya itu kita lihat menyeluruh enggak, apa kita misal bidang konveksi. Nah, konveksi lain mengalami penurunan enggak? Kalau mengalami penurunan, maka kita berekspansi ke bidang usaha lain. Tapi kalau ada konveksi yang tetap memiliki dia itu tidak mengalami penurunan, berarti kita harus berinovasi. Gitu. Kalau dari saya, inovasi itu penting dikarenakan kompetitor itu penting dikarenakan untuk saingan berinovasi. Ketika kompetitor berinovasi lebih, maka statement seorang pengusaha atau seorang yang memiliki bidang berjiwa usaha itu kebanyakan orang-orang immerse di Instagram marketing atau Facebook marketing itu lebih seperti itu. Akhirnya, nah untuk mengganti bidang usaha itu kalau dari saya mungkin kita mentokkan inovasi yang di usaha yang terdahulu dulu. Kalau inovasi itu value yang kita bentuk itu tidak ada perkembangan di kota dua, ya kita bisa memaksimalkan bidang usaha yang lain yang kita pahami. Walaupun belum kita pahami, kalau kita punya kemauan untuk belajar di lain itu, ya mengapa tidak coba juga gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Iya, benar Mas. Jadi menurut saya bisa dibilang resonate ke berbagai orang karena pasti banyak yang mempertanyakan hal yang sama. Gimana sih parameternya kita apabila kita mau mundur dari suatu usaha? Apakah kita harus mundur? Apakah kita harus maju dengan mengganti inovasi kita dan segala macam. Nah, dan dari sini kita bisa belajar bahwa ada beberapa parameter yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah dari kompetitor kita. Apabila usaha atau suatu kondisi seperti pandemi saat ini memang berimpact pada kompetitor kita, berarti itu memang berimpact pada seluruh line of business kita ya Mas ya, yaitu konveksi gitu. Dan itu bisa menjadi suatu parameter untuk kita bisa mengganti ke bisnis yang lain. Tapi misalkan kompetitor kita nyatanya masih ada yang bisa bertahan, kita pun juga saya rasa bisa tentunya berinovasi yang lain. Ya Mas ya. Oke, terima kasih. Mungkin karena ini pertanyaannya hanya satu, mungkin masih saya buka untuk sesi tanya jawab ini bagi teman-teman yang masih mau berdiskusi atau masih mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung di chat. Sambil menunggu itu, mungkin saya ingin melanjutkan pertanyaan saya tentang online marketing tersebut ya Mas ya, yang menurut saya unik, yaitu Mas repost TikTok dan segala macam. Nah, sebenarnya mendapatkan ilmu dari mana sih Mas tentang online marketing seperti itu dan trik-triknya gitu? Apakah ada sumber yang Mas rekomendasikan untuk bisa kami pelajari gitu untuk masalah online marketing ini? Untuk digital marketing, kami itu belajar dari teman yang sudah expert sebenarnya.
kita ada teman yang memang udah expert, penghasilan dia per hari itu menyampai puluhan bahkan ratusan. Itu kita belajar dari situ. Setiap kita buat 5 hari sekali atau seminggu sekali itu ada pertemuan, ya sharing-sharing ilmu lah. Dia juga belajar ilmu dari produksi-produksi karena dia masih resell juga. Dia nggak stokis barang. Dia belajar cara produksi dan kami juga belajar cara marketing dia. Marketing itu yang benar, kita copywriting yang benar, terus bagaimana cara settingan Facebook Ads yang benar, itu lebih ke segmen. Kalau yang benar-benar mau belajar itu ke teman yang sudah, itu lebih dapat menyerap daripada kita belajar di seminar. Dikarenakan kalau dengan terbuka, sedangkan kalau itu harus menunggu seminar atau nunggu jawaban grup dan statement orang udah. Kita cari teman yang expert dan sudah ada hasil, kita serap ilmunya dari situ gitu. Kalau dari saya, dari teman, lebih ke teman. Tapi juga tidak menolak kemungkinan saya juga belajar dari buku. Saya juga membeli beberapa buku marketing, walaupun buku online, tapi itu juga bermanfaat juga untuk manajemen marketing. Oh iya, baik. Jadi kalau yang saya tangkap tuh mencari mentor itu sangat penting ya Mas dalam menjalankan suatu usaha gitu ya Mas. Jadi syukur sekali kalau misalkan kita bisa punya mentor yang baik dan mumpuni istilahnya ya dalam menjalani usaha ini. Terutama kalau dalam spesifiknya mungkin kita bisa bilang sini bidang marketing dari usaha kita ya Mas ya. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kolom chat sepertinya. Jadi mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari kita dan mungkin ini penghujung dari sesi kedua, sesi sharing kedua kita. Jadi saya mau ucapkan terima kasih atas untuk Mas atas sharingnya. Kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan tentunya membagikan ilmu yang gratis berdasarkan pengalamannya. Saya juga sekali lagi berterima kasih mewakili panitia, mengucapkan terima kasih pada pembicara yang sebelumnya yaitu Pak Mei yang sudah, walaupun beliau sudah berada di room ini lagi, sudah duluan live. Jadi untuk ini saya juga sebagai moderator undur diri dan saya kembalikan waktunya pada Saudara Agung Susanto selaku MC. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Saudara Dana penyampaian materinya. Juga terima kasih kepada Bapak Dr. Melian Sugiarto, Esos MSI, dan juga kepada Saudara Mas Tirta Adiloka yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi dokumentasi. Mungkin kepada para audiens, kami harapkan untuk menyalakan videonya. Baik, yang pertama. Yang kedua. Baik, terima kasih audiens. Selanjutnya kita memasuki acara yang terakhir, yaitu acara penutupan. Pada kali ini, webinar kita sudah di penghujung acara. Alangkah baiknya kita menutup acara webinar kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan audiens yang menyempatkan hadir pada acara webinar kita kali ini. Saya selaku moderator dan kelompok KKN F7456C, mohon maaf apabila dalam webinar ini ada kesalahan dan lain sebagainya. Akhir kata, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk teman-teman, kakak-kakak, dimohon untuk presensinya ada di link grup atau di link kolom chat. Terima kasih.